Pusat Data dan Teknologi Informasi. Kami sampaikan biodata beliau. Ya. Yang pertama Ibu Parida Sibua, SKM MSCPH. Jabatan beliau adalah Epidemiologi Kesehatan Ahli Madya. Kemudian yang kedua adalah Mas Ridwan Febrianto SKM Epidemiolog Kesehatan Ahli pertama. Jadi dua narasumber ini dari Pusat Data dan Teknologi Informasi ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Mungkin sedikit Bu Farida menyampaikan di hari pertama kemarin kita sudah menyampaikan tentang kondisi kondisi data kita di Kalimantan Selatan, kemudian juga upaya-upaya kita yang akan kita lakukan dalam rangka memperbaiki kualitas data kesehatan. Kemudian juga harapannya nanti setelah workshop ini ada implementasi juga. Untuk tahun ini dari dana dekon kita sudah mengalokasikan untuk 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan. Harapan kami nanti seperti yang diamanatkan di dalam kegiatan PMKDR, pada saat nanti rapat koordinasi teknis di tingkat kabupaten bisa dapat pendampingan dari pusat, terutama dari Kementerian Kesehatan dalam menganalisis data dalam rangka meningkatkan kualitas data di kabupaten, kota, dan provinsi. Dan juga kegiatan terakhir mungkin nanti pendampingan kita sampai ke tingkat puskesmas. Jadi harapannya Kota Baru, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan bisa menyiapkan puskesmas yang akan kita nilai untuk kualitas datanya. Mungkin itu saja Bu Farida pengantar dari kami. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk dari Pusdatin untuk memulai kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Apakah suara kami terdengar dengan baik di sana? Pagi Bu. Terdengar Bu? Oke. Kalau kemarin semua teorinya sudah dipaparin ya Pak? Sampai ke implementasi, kemudian juga cara menilai data individu, kemudian juga sampai ke data individu lah Bu. Jadi sampai ke arah menilai dari kualitas data itu sendiri, apakah ada pencilan di data tersebut, itu sudah kita sampaikan. Ya. Baik, mungkin teori sudah ya. Kalau gitu kita bisa langsung ke aplikasi ya. Nah, kenapa feedback ya? Mungkin kalau untuk data individu, saya belum share screen ya? Belum Bu. Layarku kok aneh ya? Sebentar, kok yang aneh yang keluar? Ini kan? Ya, jadi untuk individu kemarin kita threshold-nya
kita katakan 90% ya Bapak Ibu ya. Jadi selama ini kita belum melihat, belum menilai kualitas data rutin. Nah, mulai tahun ini sesuai dengan update data quality WHO yang sudah kita adopt, kita juga mulai menilai yang namanya kualitas data individu. Nah, untuk menilai kualitas data individu, standar kita, threshold-nya itu kita bikin 90%. Artinya, misalnya, contohnya yang dekat dengan kita, misalnya kita mau melakukan vaksinasi imunisasi, gitu ya. Untuk melakukan vaksinasi imunisasi pada bayi, tentu ada sekian variabel yang harus diisi. Misalnya ada 10 variabel yang harus diisi. Misalnya terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, tanggal lahir, NIK, dan macam-macam, misalnya ada 10. Nah, karena kita katakan bahwa dikatakan bisa berkualitas itu 90%, maka kalau 10 variabel yang harus diisi, artinya hanya boleh satu variabel yang kosong. Satu variabel berarti 90%. Nah, kalau 90% berarti kita masih katakan bagus. Nah, seandainya kalau misalnya harusnya 10 variabel yang diisi, tetapi yang terisi cuma 60%, artinya data kita kurang bagus, kita harus ada upaya untuk itu. Upaya apa yang harus kita lakukan? Tentu upaya kita adalah yang memperbaiki, berarti harus lengkap diisi. Karena ini adalah variabel individu, jadi 90% harus terisi semua variabelnya. Nah, meskipun sebenarnya kalau kemarin Pak Kapi sudah melihat teorinya, misalnya ada 10 variabel, tetapi ada variabel yang memang yang harus sangat diisi, tidak boleh tidak diisi. Misalnya dari 10 variabel itu ada 6 yang harus diisi, yang lain mungkin nggak terlalu penting. Misalnya kalau tidak diisi pun tidak akan mempengaruhi terhadap keadaan suatu data tersebut. Nah, bisa saja kalau tadinya ada 10 variabel, tapi yang harus diisi misalnya cuma 6, berarti nanti kita ambil dari 6 itu. Misalnya 6 variabel yang harus diisi, kalau satu tidak terisi berarti keterisiannya adalah 5/6 kali 100%. Nah, tetap karena standar kita 90%, berarti yaitu kurang dari 90% artinya tidak lengkap. Nah, contoh untuk kualitas data individu yang telah kami terapkan itu di data nakes. Tetapi di sini kita bisa lihat di sini ya, kelengkapan. Wah, langsung hilang dia. Maaf. Ini sensitif. Nah, tadi kelengkapannya itu, sebentar saya stop share dulu. Ini harus saya tersentuh dikit udah langsung ini dia. Jadi untuk kualitas data individu Bapak Ibu, ini tidak kita hitung manual. Tidak bisa kita hitung manual karena kan kalau data individu itu data yang sangat banyak gitu. Jadi ini kami sarankan ini harus dengan aplikasi. Tapi kita perlu tahu sebagai ilmunya kalau kelengkapannya kurang dari 90% artinya data itu udah harus kita perbaiki kualitasnya. Sebentar, mana tadi hasilnya? Nah, karena ini langsung by aplikasi, jadi kita langsung ada di sini persentase yang valid ya. Di sini dikatakan langsung validitas. Kalau tadi kelengkapan, saya nggak tahu lari kemana tadi kelengkapan. Di sini validitasnya hanya 88%. Ini dari semua data nakes yang ada ini dari data dari SISDMK ya Bapak Ibu ya. Untuk beberapa tenaga ini validitasnya seperti ini. Ada yang 88%, ada yang 49%, ada yang 44%, ada yang 37%. Artinya untuk data SISDMK kita ini saat ini belum berkualitas karena di bawah 90%. Untuk yang lain juga bisa kita lihat di sini masih semua di bawah 90%. Artinya data ISDM kita yang Bapak Ibu entry
data tenaga individu itu belum persentase keterisiannya juga belum bagus, validitasnya juga belum bagus. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti mengisi data tenaga ya, data tenaga kesehatan. Nah, inilah data tenaga kesehatan kita saat ini belum berkualitas Bapak Ibu. Karena semuanya validitasnya masih 88%. Nah, ini kelengkapan. Kelengkapannya hanya NIK yang valid 93% ya. Ini lebih dari 90 berarti bisa dianggap berkualitas. Sedangkan yang lainnya ini ada nama nakes aktif, ada kontak atau enggak, ada ester atau tidak, ada ester atau tidak, aktif atau tidak, ada SIP, ada universitas asalnya, ada tahun masuknya, ini belum di atas 90%. Artinya, ini tadi Bapak Ibu ya, jadi kalau kita melihat data seperti ini, kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Ini yang data individu nih. Contohnya SSDMK. Nah, mungkin bisa saya minta masukan. Ini menggambarkan data Bapak Ibu yang isi SSDMK, kira-kira siapa ya? Berarti datanya itu kelengkapannya masih banyak yang bolong-bolong itu Bu, datanya. Ya, yang isi siapa? Ada petugas yang kalau di tempat kami Kabupaten Banjar ada. Petugasnya di kabupaten ya. Kalau dari Betul, Bu. puskesmas isi nggak? Puskesmas ngisi sebenarnya terus divalidasi di kabupaten Bu. Nah, hasil validasinya seperti ini Bapak Ibu. Ini memang Indonesia ya. Tapi Indonesia itu adalah gambaran dari wilayah terkecil. Artinya data yang Bapak Ibu isi mengenai SISDMK begini kondisinya. Tidak disebutkan STR-nya, tidak disebutkan ada atau tidak STR-nya, aktif atau enggak, SIP-nya ada atau enggak, NIK-nya. Kalau NIK lumayan tinggi ya validitasnya. Tapi ada namanya yang enggak jelas. Dia aktif atau enggak juga enggak jelas. Asal universitasnya aja hanya 59% yang ngisi. Artinya Bapak Ibu perlu mentel ini. Yang nail ini bukan di tingkat pusat Bapak Ibu. Yang nail ini Bapak Ibu yang isi. Siapa yang merasa mengentri SSDMK? Tolong perbaiki isian datanya, karena ternyata yang Bapak Ibu isi begini kondisinya. Kelengkapannya begini, validitasnya yang ini tadi. Tidak ada yang mencapai kualitas baik. Oke, itu ya untuk data individu. Sekarang kita pindah ke data agregat. Nah, untuk data agregat, Bapak Ibu udah punya user password ASDK? Bapak Ibu udah punya user password ASDK? Untuk kabupaten kota sudah kita share Bu Karina untuk yang ininya. Oke, berarti masing-masing coba login ke asdk.kemkes.go.id. Karena untuk saat ini kita melihat kualitas datanya, kita usahakan pakai aplikasi karena zaman semakin maju. Kalau kita manual-manual lagi, kita menyulitkan. Sehingga sekarang kita dengan WHO Quality Tools yang baru, kita pakai aplikasi lewat asdk.kemkes.go.id. Ya. Nah, alamatnya ini asdk.kemkes.go.id. Nah, silakan isi namanya, username-nya, dan password-nya atau kata sandinya. Terus masuk. Di tempat Bapak Ibu mungkin sudah pernah juga pelatihan ASDK ya. Mudah-mudahan sudah pernah. Nah, kita akan menggunakan salah satu fitur yang ada di ASDK yang namanya WHO Data Quality Tools. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita beranjak ke WHO Data Quality Tools, sebenarnya kalau Bapak Ibu masuk, di sini sudah ada dashboard yang kami buatkan. Di sini ada dua mengenai analisis data untuk kualitas data kita buat. Yang pertama analisis analisis kualitas data kuantitatif dan analisis kualitas data kualitatif. Semua punya dashboard seperti ini? Silakan Bapak Ibu yang di kabupaten. Masih belum login Bu, masih mencoba. Ya, ini saya masuk sebagai
nasional, sehingga saya bisa melihat seluruhnya. Kalau nanti Bapak Ibu masuk sebagai kabupaten kota masing-masing, maka akan langsung data Bapak Ibu yang muncul. Ini Indonesia ya, saya coba bikin Kalimantan Selatan. Ini saya bisa klik kanan ini. Select our unit below. Nah, ini data Kalimantan Selatan. Di sini saya lihat DKE kelengkapan unit yang melapor, ini kalau ini berarti dilihat provinsi ya. DKE kelengkapan unit melapor untuk jumlah kunjungan antenatal itu 100%, melahirkan di vaskes 100%, kematian ibu 100%, neonatal 100%. Nah, ini ada untuk stunting, tata laksana gizi buruk hanya 97%, TB diobati 100%, TB sembuh 100%. Nah, ini semua berkualitas baik ya. Karena untuk kelengkapan itu kita pakai standar 85 sampai 101. Kemudian untuk kelengkapannya kita bisa dilihat di sini. Ini sebenarnya bisa dibesarin ya Bapak Ibu ya. Ini saya klik di sini. Semua masih lihat layar saya atau lihat layar masing-masing nih? Layar Ibu. Ya, tapi udah pada login belum? Nggak Coba. berhasil, Bu. Nggak berhasil. Nggak berhasil atau berhasil? Nggak berhasil. Mohon Coba izin ulang, Pak, Pak. username passwordnya. Oh, passwordnya lupa toh. Silakan Pak Harmoni, mungkin dilihat di grup Komdat Pak Harmoni itu ada 2 password ya. ASDK 2021 Iya. 2000% gitu. Silakan Pak Harmoni. Yang lain udah bisa masuk ya. Ada 13 kabupaten kota ya kan? Benar, Bu. Yang lain udah bisa masuk. Kalau pinangan coba. Nah, mudah-mudahan saya harap semua bisa masuk ya. Nah, ini karena saya sudah di provinsi, jadi meskipun saya nggak di provinsi, ini bisa kita lihat. Jadi di sini, kalau kita sudah di dashboard, di sini ada titik 3. Nih, ini bisa kita klik. Ini kan separuh setengah-setengah kita lihat ya, jadi nggak full gitu. Kita bisa besarin. Ini klik. Terus ini view as chart. Atau bisa juga ini sebagai chart ya. Kemudian ini kita open in a data visualizer app. Open in data visualizer app bisa kita klik. Jadi kita nanti bisa lihat utuh. Nah, jadi seperti ini tadi dia. Nah, ini memanjang ke samping. Ini masih Indonesia. Tadi Kalimantan Selatan ya. Kalimantan Selatan, ini kalselnya saya buang. Terus update, nah ini dia hasilnya. Jadi di sini ada 13, bagaimana laporan DKI, ini kelengkapan ya. Jadi kita mau melihat kelengkapannya. Ya, di sini data Januari dari setiap kabupaten kota itu lengkap ya. Februari, Agustus, ini lengkap. Untuk tahun 2022. Untuk jumlah kunjungan antenatal. Nah, begini lagi untuk variabel-variabel lain. Ini ada jumlah kematian ibu, ada neonatal, ada semua variabel yang kita cari ya. Ini kayaknya gizi buruk mungkin nggak banyak ya. Jadi ada yang memang kasusnya 0 ya, nggak selalu ada karena gizi buruk nggak banyak. Ada juga yang 1-2 di sini. Tapi sepertinya ini semua terlapor semua. Ya, jadi kita bisa lihat kita lihat di sini hasilnya.
Oke, saya kembali lagi. Nah, kita kalau mau kembali Bapak Ibu ke dashboard tadi bisa klik yang ini nih. DAS2 Data Visualizer. Kita bisa klik supaya kita kembali ke dashboard. Nah, kita kembali ke dashboard ya. Nah, jadi di sini sudah kami buatkan beberapa. Tadi bisa ini karena saya Indonesia, jadi saya harus memfilter kalau mau ke provinsi. Sedangkan Bapak Ibu di kabupaten kota itu sudah bisa langsung ya. Karena kita langsung assign per kabupaten kotanya. Tapi kalau saya harus pilih dulu. Nah, ini kondisi dari Kalimantan Selatan. Nah, ini di bawah masih ada. Nih. Jadi Bapak Ibu, nah mungkin kita bisa melihat beberapa gambar di dashboard ini. Tadi ini kelengkapan ya. Jadi kelengkapannya seperti ini. Ini ada yang 97%, tidak semua 100%. Kemudian untuk kelengkapan data bulanan, seperti ini nih. Kemudian untuk ini 2022 ya. Kemudian ini kelengkapan data bulanan tahun 2023. Nih, seperti ini kondisinya. Ini jadi bahan untuk teman-teman provinsi juga nih. Ini kabupaten kota mana yang belum lapor gitu ya. Tinggal buka aja ini ASDK. Bisa Bapak Ibu lihat mana yang belum lapor dan berapa data yang dilapor. Ya. Kemudian kita bisa lihat lagi kelengkapan unit yang melapor. Nah, di sini kelengkapan unit melapor. Ini bisa kalau mau lagi karena ini kurang jelas kita bisa besarin. Ini. Jadi ternyata kalau tadi dia lengkap 100% di sini, artinya satu pun bulan yang diisi dia dianggap melapor. Tetapi kemudian di sini di breakdown lagi dia hanya melapor berapa bulan gitu. Ini masih dulu ini. Nah, ini kelengkapan unit melapor sama dengan yang di atas ya. Satu pun dilapor maka dikatakan melapor. Nah, kemudian ini ada analisis konsistensi eksternal. Nanti ini kita pelajari lagi di DGE WHO Tools ya. Nah, di sini kita membandingkan dua data, yakni data prevalensi stunting data yang dari data rutin dan data survei. Nah, kebetulan untuk prevalensi stunting yang bersumber dari survei itu tidak ada di kabupaten kota, adanya hanya provinsi. Nah, tadi ini tidak ada karena saya pilih dia by kabupaten kota. Gitu ya. Nanti coba kita naik lagi ke atas. Nah, kemudian ini data konsistensi antar waktu. Data konsistensi antar waktu itu kemarin teorinya gimana Pak? Bapak Ibu, Pak KP kemarin teori konsistensi antar waktu bagaimana nih? Teorinya. Bentar Bu, saya. Nah, untuk konsistensi antar waktu artinya data tahun yang kita cek, misalnya kalau kemarin kita mencek data tahun 2022, maka data tahun 2022 dibandingkan dengan data 3 tahun rata-rata 3 tahun sebelumnya. Nah, kalau kita mau ngecek data misalnya 2023, maka kita bandingkan dengan rata-rata tahun 2022, 2021 dan 2020. Jadi dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat ini kan ada banyak variabel nih. Nah, kalau data seperti ini Bapak Ibu ya, ada naik turun sangat terjal seperti ini, artinya data kita ada yang salah. Karena tadi untuk konsistensi, kita ambang batasnya, kalau masih ingat kemarin yang diajarin Pak Kavi, berapa persen? 33% ya Bapak Ibu ya. Tapi ini ini anomali banget nih. Kalau 33% nggak sampai setinggi ini. Jadi artinya untuk kalau saya arahkan kursor saya ke sini, gizi balita ditimbang, ini ada yang perlu diperbaiki datanya Bapak Ibu. Tidak mungkin seperti ini anomali. Nah kalau seperti ini agak-agak benar. Karena dia terlalu jauh perbedaan antara dari bulan ke bulan. Nah kalau ini, bulan Juli 1.400, 104, ini satu tahun ya, misalnya ini. Balita gizi ditimbang 141, tapi bulan Agustus 240.000. Nah, tetapi Bapak Ibu tidak selalu yang aneh ini salah. Mungkin ada, ya tapi
kita melihat ada isu di sini, ada sesuatu yang harus dilengkapi, dipertanyakan di sini. Kenapa tiba-tiba bulan Juli sekian? Nah, coba ini. Bulan Januari sekian yang ditimbang, tiba-tiba bulan Februari sekian. Menurut Bapak Ibu apa sih penyebabnya? Belum tentu salah ya. Inilah kita melihat kualitas data. Bukan berarti kalau jik-jak begini yang aneh itu langsung salah, tapi mungkin ada penyebabnya kenapa begini. Kira-kira kalau Bapak Ibu merasa ini benar atau salah data Bapak Ibu ini? Coba Bapak Ibu ingat apa yang terjadi bulan Februari dan bulan Agustus. Vitamin A, Bu. Kalau pas vitamin A ngapain? Ya, Dilakukan penimbangan nggak? dapat penimbangan, terus mungkin ada kunjungan rumah. Nah, ada penimbangan dari kunjungan rumah. Berarti pada saat bulan Februari dan bulan Agustus itu kita turun ke lapangan gitu ya. Jadi tidak hanya menunggu orang yang datang ditimbang dan dikasih vitamin A, tapi kita juga turun ke desa-desa. Betulkah begitu? Ya, Bu, betul, Bu. Nah, kalau gini, ya tapi Bapak itu perlu cross check, benarkah data ini atau memang Bapak Ibu yang salah entry? Benarkah karena aktivitas Bapak Ibu sehingga data ini menjadi naik? Nah, jadi Bapak Ibu perlu perhatikan, baik mulai dari puskesmas loh ini, apa yang terjadi di Kalimantan Selatan, di provinsi ini tidak perbuatan orang teman-teman provinsi, tetapi hasil dari kegiatan di puskesmas. Nah, jadi melihat data ini Bapak Ibu tahu ini data kami seperti ini gitu. Ini ada yang benar, ini benarkah atau ada sesuatu yang harus di penyebabnya gitu. Nah, inilah gunanya kita membuat penilaian kualitas data. Oke, tadi saya mau membandingkan saya mau melihat. Jadi kalau mau mengganti-ganti di sini Bapak Ibu ya, org unitnya. Saya tadi mau melihat sebagai provinsi, ini saya di-select dulu. Saya mau melihat Kalimantan Selatan aja. Saya confirm. Nah, ini karena cuma satu titik ya. Ini tadi, tapi ada titiknya Bapak Ibu. Ini sebagai Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini kita membandingkan konsistensi eksternal. Konsistensi eksternal adalah membandingkan data rutin dengan data lain. Nah, dari sumber lain. Misalnya ini tadi misalnya berasal dari survei. Atau bisa juga misalnya berasal dari BKKBN, karena mereka juga mengurusi gizi. Nah, kita bandingkan data yang kita hasilkan dari data rutin yang setiap hari kita lakukan dengan data survei. Nah, hasilnya seperti apa kalau kita bandingkan? Kalau di sini, berdasarkan data rutin, prevalensi stunting di Kalimantan Selatan adalah 11,2. Sedangkan di survei 24,6. Kira-kira bedanya berapa ini Bapak Ibu? Sepertinya lebih dari 50% ya. Karena di sini 11 per 24 berapa tuh? Kayaknya lebih dari 50%. Sementara ambang batasnya berapa? Bapak Ibu kemarin diajarin Pak Kapi? Konsistensi 33, eksternal. Masih ingat nggak? 33. Berapa ambang batas konsistensi eksternal? 33, Bu. 33% ya. Oke. 33, tapi ini sudah lebih dari 50%. Artinya kualitas data kita kurang bagus. Kita tidak tahu yang mana yang kurang tepat. Apakah data rutin, apakah survei. Tetapi ini kembali lagi, kita harus melakukan penilaian sistem MONEF. Kita harus melihat bagaimana selama ini kita melakukan data stunting. Apakah memang pada saat SSGI, kebetulan sampelnya semua memang stunting? Ini pertanyaan. Kemudian, apakah memang di data rutin semua balita sudah dicek kondisi stunting atau enggak? Ataukah hanya yang datang ke Vaskes aja? Ataukah Bapak Ibu sudah search, sudah cari ke semua penjuru Kalsel? Berapa yang stunting? Nah, Bapak Ibu kalau melihat kondisi ini tentu ada yang harus diperbaiki ya.
Itu artinya sama yang saya bilang tadi, apakah di sini masalahnya, apakah di sini masalahnya. Tetapi tugas kita adalah memperbaiki ini. Karena seharusnya hasil dari survei dan hasil dari data rutin tidak bisa sejauh itu. Oke, jadi ini adalah dashboard ini kita bisa melihat kualitas data kita, kualitas data di unit masing-masing. Nah, cuman saat ini yang ada di ASDK ini belum sampai puskesmas Bapak Ibu, karena kami masih memetakan kode puskesmas dari berbagai sistem. Karena data ini kami ambil dari sistem-sistem yang ada yang sudah Bapak Ibu input. Nah, untuk saat ini belum sampai kabupaten kota, belum sampai puskesmas, baru sampai kabupaten kota. Tapi tolong bersabar, nanti kami akan melakukan sampai kabupaten kota. Oke, sekarang ke data WHO Quality Tools. Silakan Mas Ridwan dilanjut dulu. Ya, baik Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Dengar, ya baik. Apakah sudah muncul di layar Bapak Ibu mengenai saya sudah share screen? Sudah, Pak. Sudah, ya baik Bapak Ibu semuanya. Kita akan coba menggunakan ASDK ini sebagai tools dalam menilai kualitas data yang ada di level provinsi dan juga kabupaten. Di sini kita akan coba melihat satu persatu ya Bapak Ibu ya. Misalkan tadi Bapak Ibu sudah login semua ya untuk ASDK-nya. Nah, di sini kita akan coba melihat untuk yang pertama bisa kita lihat outliers. Nah, pada dashboard ini terlihat ketika Bapak Ibu sudah login dan Bapak Ibu, saya coba praktekkan kembali Bapak Ibu ya. Ya, Bapak Ibu mungkin ini sudah bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Pada kita akan mengklik di bagian outlier. Misalkan contoh ini yang akan saya praktekkan, kita akan melihat outlier ya Bapak Ibu ya, atau pencilan. Nah, pada layar ini, pertama kita milih yang ada di sebelah kanan ini Bapak Ibu ya datanya ini. Kita pilih yang DKE NUM dengan nama indikatornya jumlah kematian ibu. Nah, lalu di sini kita pilih ada tahunnya. Di sini bisa dipilih tahun 2022 karena kita akan melihat satu tahun ke belakang yaitu pada tahun 2022. Dan kita klik di sini ada Desember. Kita pilih bulannya. Mengapa kita klik Desember? Karena di sini ada kalimat data for 12 months up to and including the selected month will be used. Nah, ini berarti data ini terhitung mulai dari Desember sampai dengan 12 bulan ke belakang. Berarti Desember sampai dengan Januari 2022. Dan di sini kita bisa melihat untuk organisasi unitnya, saya pilihkan untuk Kalimantan Selatan. Kita untuk contoh, dan langsung di sini ada disaggregation-nya akan terisi secara otomatis 3. Artinya 3 ini adalah untuk di tingkat atau di level kabupaten kota yang ada di provinsi Kalimantan Selatan. Nah, setelah itu keluarlah data yang ada di sini. Nah, data yang keluar di sini adalah data yang kalau kita dipilihnya outlier, maka data yang keluar di sini tidak semuanya Bapak Ibu. Jadi di sini adalah data yang keluar jika ada indikasi outlier di kabupaten, di level kabupaten. Nah, pada ini kita bisa melihat bahwa di sini ada terjadi outlier untuk indikator jumlah kematian di kota, kabupaten, kota baru.
Nah, di sini kita bisa lihat Bapak Ibu ada 3 kolom, yaitu bulan Januari, Februari, Maret. Di sini ditandain warna merah ya Bapak Ibu ya. Ini oleh sistem ada angkanya 111. Nah, sementara dari bulan April sampai dengan Desember, di sini angkanya bervariatif ada 4, 5, dan 4 dan 5. Nah, bagaimana cara membaca tabel ini Bapak Ibu? Di sini ada tabel, ada kolom missing, ada kolom outlier. Nah, kolom missing ini dia berguna jika nanti di sini ada indikasi datanya kosong atau tidak ada data. Maka data di missing ini bisa Bapak Ibu langsung isikan ke data-data di kolom-kolom yang nantinya akan ditandakan oleh sistem. Tapi dibagi juga Bapak Ibu, misalkan ada 2 kolom yang kosong, berarti misalkan di sini ada missingnya 10, berarti 10 dibagi 2, jadi langsung per kolom ini misalnya diisi 5. Nah, untuk kasus outlier ini kita lihat Bapak Ibu ada 3 bulan. Sementara di sini outliernya ada 11. Ada nilai 11. Ini adalah nilai yang disarankan oleh sistem. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, kita membagi 11 ini menjadi ada 3. Kita bagi 3. Mengapa kita bagi 3? Karena di sini ada outliernya ada 3. Ada 3 bulan. Di sini ada di bulan Januari, Februari, dan Maret. Berarti ada sekitar 3,3 ya Bapak Ibu ya. 11 bagi 3, 3,3 sekian. Bisa kita bulatkan menjadi 4 atau kita bulatkan menjadi 3. Nah, setelah kita bagi dari jumlah kolom yang mengalami outlier, dari hasil tersebut itu bisa ditambahkan atau dikurangi dari jumlah yang ada di sini. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu, jika nilai ini 1, baiknya ditambah atau dikurang. Dengan tadi yang hasil 11 bagi 3, misalkan kita asumsikan 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu jawab Bapak Ibu, apakah di bulan Januari, Februari, Maret ini, 1 ini bisa ditambah atau dikurang dengan tadi 4, hasil 11 dibagi 3. Iya, mungkin jawabannya adalah kita tambah ya Bapak Ibu ya. Kenapa ditambah? Karena kita lihat semua datanya adalah 4, 4, 5, 5. Nah, di 3 bulan ini hanya 1, berarti dia adalah pencilan. Berarti kita tambahkan 4. Berarti disarankan oleh sistem, berarti di bulan Januari, Februari, Maret ini adalah datanya seharusnya masing-masing 5. Karena 1 tambah 4, 1 tambah 4, dan 1 tambah 4. Sehingga tidak terjadi outlier selama 1 tahun untuk data jumlah kematian ibu di Kabupaten Kota Baru. Itu untuk outlier Bapak Ibu. Lalu kemudian sampai sini Bapak Ibu bisa cara membaca dan cara menggunakannya. Bagaimana Pak Kavi? Jadi di dalam apa yang outlier itu sebenarnya kita tidak perlu merubah data ya, Pak Ridwan ya. Iya Pak, untuk apa namanya disarankan seperti itu ya. Misalkan ini kan sudah terisi apa ya, misalkan 1, Ya. 1, 1. Nah, misalkan nantinya apa namanya, karena ini kan datanya sudah diinput ya Pak ya. Karena ini datanya sudah diinput dan ini adalah outlier, jadi disarankan oleh sistem ini adalah 11 dibagi 3, kemudian ditambahkan dengan 111 ini Pak. Jadi eh, sekitar 4 atau 5. Itu hanya saran dari sistem. Jadi mungkin eh, di bulan itu mungkin disarankan diharapkan datanya adalah tadi 4 atau 5. Tapi kan karena ini sudah terisi berarti tidak bisa langsung diganti gitu ya Pak. Jadi ini adalah saran dari sistem supaya misalnya nanti untuk Kabupaten Kota Baru ini untuk jumlah kematian ibu tidak outlier gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk yang data outlier. Cuma gini, mungkin Hmm? Mas Ridwan, jadi kalau misalnya jumlah kematian ibu kan mungkin kita tidak bisa ya, kalau misalnya ya Mm-mm. memang satu satu kan, kalau misalnya ditambah 4 ya Iya, betul. jadinya ada Iya, pertanyaan kenapa iya. harus tambah 4 Ah, gitu kan. betul Pak. Ini kan by system ya Pak ya. Ya, by Ah, system. disarankan seperti itu oleh sistem. Lalu kita bisa melihat lagi, berarti kalau untuk outlier patokannya plus minus 3 standar deviasi ya Pak ya? Atau 10%. Untuk thresholdnya. Nanti bisa dilihat ya Bapak Ibu ya untuk mengenai thresholdnya. Outlier itu eh, plus minus 3 standar deviasi untuk yang moderate dan yang
yang mediumnya adalah plus minus 2. Lalu kemudian kita kenapa Mohon Pak? izin Mas Ridwan. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau melihat dari outliernya, Iya. mungkin kita lebih ke arah mungkin datanya itu ada data layanan ya. Data Oh, layanan misalnya mm-mm. ini dalam tiap bulan mungkin imunisasi yang diberikan sebenarnya harusnya stabil ya. Iya, Mungkin bukan bukan apa ya, bukan jumlah kematian ibu yang bisa dijadikan untuk data outlier. Tapi oke, kalau misalnya dari segi pelayanan, misalnya oke, imunisasi. Jadi kan mungkin itu yang bisa dilihat, kemudian juga bisa dianalisis. Mungkin oke. itu. Mohon izin Pak, suara Pak Kahpi terlalu kecil Pak. Kecilan ya Pak, Mas Ridwan? Iya Pak, agak kecil. Oke, mungkin satu satu speaker. Jadi ini Mas Ridwan, jadi mungkin kalau kita ngambil outlier, lebih baik mungkin datanya adalah data yang pelayanan kesehatan, jadi bukan Iya, data jumlah kematian ibu ataupun jumlah kematian anak balita, karena itu nanti akan berbeda hasil analisisnya mungkin. ya nanti bisa disesuaikan ya Pak. Berarti ini ya untuk data yang nanti akan bisa dilihat kualitas untuk outliernya. Mungkin tadi misalnya kita coba ya di sini ya. Kita coba bisa dianalisis di sini outlier dan missing data. Di data elements ini kita klik DQA. Lalu di sini kita klik, misalnya tadi kita akan melihat ini apa ya, misalnya kita mau lihat kunjungan antenatal gitu ya Pak ya. Ya, Hmm. Kita lihat periodnya. Nah, period ini kita pilih yang by years, kita pilih month, dan ini 2022. Nah, org unitnya kita pilih Kalimantan Selatan, langsung di aggregationnya 3 untuk level kabupaten kota. Kita analyze di sini. Ini berarti datanya belum terkonek. Untuk yang data DQE jumlah kunjungan antenatal. Coba kita lihat lagi. Setelah kita ganti dengan jumlah kasus TB diobati. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Misalnya untuk yang kasus TB diobati ya. Ini berarti dia ada misalkan di Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah, dan ada di Hulu Sungai Utara. Nah, ini tadi eh, seperti yang tadi dijelaskan, mungkin bisa dibantu nih Bapak Ibu saya untuk menjelaskan misalnya di Kabupaten Tabalong ada berapa data yang outlier. Dari hasil ini berarti ada satu ya Bapak Ibu ya di bulan Desember. Nah, di sini ada disarankan oleh sistemnya ada 40, berarti dia adalah ditambah atau dikurang. Berarti dia disarankan dikurang gitu ya Bapak Ibu ya, dikurang 40 supaya tidak menjadi outlier. Karena data yang lainnya 40, 30, 30, 30, 31, 30, 40, 26, di sini bulan Desember ada 74. Mungkin tadi disampaikan bahwa mungkin ada sesuatu kegiatan yang mungkinnya kayak misal mengunjungi rumah yang dicurigai menderita TB sehingga dilakukan pemeriksaan TB dan akhirnya diobati penderita TB tersebut, mungkin jadinya ada kenaikan di bulan Desember ini sehingga mungkin datanya menjadi tinggi sendiri ya, ada pencilan tersendiri di bulan Desember ini. Nah, begitu juga untuk yang di Hulu Sungai Tengah. Di sini ada di Februari di angka 34, sementara di sini disarankan oleh sistem ada 39, berarti dia hanya ada satu, berarti 39 dibagi satu kemudian ditambahkan karena yang lainnya adalah 57, 59, ini hanya 34. Berarti kalau ditambahkan 34 dengan 39 ada sekitar 74 di sini. 73 disarankan di sini. Seperti itu. Lalu kemudian eh, kita akan melihat Bapak Ibu mengenai konsistensi. Di sini ada dua ya Bapak Ibu ya konsistensi. Konsistensi ada internal dan ada eksternal. Dan konsistensi internal itu ada dua juga Bapak Ibu, yaitu antar waktu dan antar indikator. Nah, ada yang 33%, ada yang 10%. Ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini.
Misalkan kita akan memilih yang antar waktu ya Bapak Ibu ya. Kita pilih analyze type sini overtime karena di antar waktu berarti kita akan melihat dengan rata-rata 3 tahun sebelumnya. Lalu kita pilih overall, lalu kita pilih di sini kriterianya. Kalau antar waktu kriterianya 33 atau 10. Untuk thresholdnya. 33 ya Pak ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti ini tetap 33 ya. Ini karena by defaultnya sudah langsung 33. Tadi overtime, lalu overall. Dan ini kita pilih 33. Lalu kita klik datanya. Misalnya tadi kita akan melihat data di elemennya DQE. Misalnya kita akan melihat untuk jumlah kematian ibu DQE, jumlah kematian ibu. Kita pilih, lalu kita lihat periodnya. Ini periodnya years, lalu 2022. Nah, di sini ada reference period. Ini adalah bermaksud dia akan membandingkan dengan rata-rata 3 tahun sebelumnya. Ini bisa diganti, bisa 2, bisa 3. Tapi kan karena kita akan membandingkan dengan 3 tahun sebelumnya. Lalu kita klik org unit. Nah, di sini ada Indonesia dan ada others. Kita akan melihat di level kabupaten kota. Lalu kita klik others. Kita pilih Kalimantan Selatan. Saya akan memilih Kalimantan Selatan. Lalu dia akan otomatis terisi disaggregation-nya 3, yaitu pada level kabupaten kota. Lalu kita klik analyze. Nah, ini Bapak Ibu, untuk kita akan membandingkan, ini adalah hasilnya, membandingkan data untuk jumlah kematian ibu pada tahun 2022 dibandingkan dengan 3 tahun ke belakang. Berarti ada 2021, 2020, dan 2019. Di sini sudah ada grafiknya, sudah ada titik-titik ini, ada scatter plotnya ini, ada yang di dalam dan ada yang di luar. Berarti ini yang di luar adalah data yang tidak konsisten Bapak Ibu. Bisa plus minus dari 33%. Ada yang mungkin kalau di atas ini ada yang plus 33, ada yang di bawahnya adalah minus 33. Nah, di sini di kanan ini kita bisa melihat nih Bapak Ibu, kabupaten atau kota mana saja kah yang datanya tidak konsisten terhadap tadi rata-rata 3 tahun ke belakang. Di sini kita lihat ada 2 page ya Bapak Ibu ya. Nah, berarti ini ada 1, 2, 3. Ada 3 data yang tidak dimerahkan. Ini berarti adalah datanya konsisten Bapak Ibu. Dari data kematian ibu pada tahun 2022 dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya untuk indikator jumlah kematian ibu. Jika Bapak Ibu ingin melakukan pengecekan secara manual, Bapak Ibu bisa nih dengan rumus rasio pada nasional yaitu di Kalimantan Selatan dikurangi rasio daerah misal di Hulu Sungai Tengah dibagi dengan rasio yang ada di nasional yaitu di Kalimantan Selatan dikali dengan 100%. Apakah hasilnya di antara plus minus 33%? Mungkin bisa dicoba Bapak Ibu melihat ini 1,48 dikurang 1,164 dibagi dengan 1,482 dikali dengan 100%. Apakah hasilnya ada di antara plus minus 33% ini? Karena di sini by system dia tidak tidak mengalami sesuatu gitu ya, atau dikatakan ini konsisten untuk Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin dan Banjar. Namun kita lihat misalnya di page 1 ini ada banyak ya Bapak Ibu ya. Misalkan di Kota Baru, tadi kita coba hitung secara manual, misalkan 1,482 dikurang 0,511 dibagi dengan 1,482 dikali dengan 100%. Apakah hasilnya lebih dari 33% atau kurang dari minus 33%? Mungkin ada yang sudah coba menghitung Bapak Ibu di sini secara manual, apakah benar untuk data-data berikut? Berarti untuk kabupaten dan kota ini datanya mungkin tidak konsisten dari hasil perhitungan kualitas datanya untuk dengan rata-rata 3 tahun sebelumnya. Bagaimana Pak Kavi, sudah ada yang mencoba menghitung secara manual dari sini? Terbaru 65,5. Berarti di atas. Di atas 33 ya. 65 ya Bu ya tadi ya. Ya, karena thresholdnya tadi ya 33% ya plus minus 33. Jadi dia merah di sini, tidak konsisten. Nah, untuk yang tadi yang 3 kabupaten ini, apakah sudah benar Ibu, Bapak
1,482 dikurang 1,164 dibagi dengan 1,482 dikali dengan 100. Apakah memang di antara plus minus 33%? Rata-rata provinsi ya, dibagi dengan rata-rata. Ya, di antara itu ya Pak ya. Satu di bawah ya, di bawah. Berarti kan plus minus 33%. Ya, berarti sesuai ya Pak ya dengan gambar yang diolah oleh sistem dengan perhitungan manual. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba melihat konsistensi internal tadi antar waktu, sekarang kita akan lihat antar variabel. Jadi untuk konsistensi internal antar variabel, ini kita bisa lihat Bapak Ibu analis type-nya. Ini kita bisa klik yaitu di between indicators. Tadi kita klik over time, sekarang kita klik yang between indicators karena kita akan melihat konsistensi internal antar variabel. Nah, di sini by default-nya sudah langsung dipilihkan overall result. Kalau kita memilih expected result, ini kita akan melakukan penilaian sendiri. Jadi bisa saja itu sama dengan lebih besar atau kita drop out kan. Tapi kita pilih saja secara default overall result. Nah, pada kriteria ini untuk konsistensi internal antar indikator berarti dia kriterianya 33 atau 10. Tapi indikator 33. 10 ya Pak ya. Kalau yang terindikator, kalau tadi yang 33 yang antar waktu ya Pak. Ini kita langsung ganti saja 10. Untuk thresholdnya, lalu kita pilih di data. Nah, di data ini, kita akan membandingkan satu indikator dengan indikator lain. Misalkan kita pilih di sini tetap elemennya ada di QA, kita pilih misalkan jumlah ibu yang melahirkan di vaskes dengan jumlah kunjungan antenatal ya Bapak Ibu ya. Berarti kita akan membandingkan apakah data yang melahirkan di vaskes mungkin akan sama atau diharapkan sama atau bagaimana Bapak Ibu ya dengan indikator jumlah kunjungan antenatal. Diharapkan sama. Nah, periodenya itu year dan 2022. Lalu kita pilih org unitnya, saya akan pilihkan kembali Kalimantan Selatan. Lalu disaggregation-nya 3. Lalu kita klik analyze. Nah, di sini sudah langsung terlihat Bapak Ibu. Untuk dengan threshold plus minus 10%, antar indikator konsistensi antar indikator ibu melahirkan di vaskes dengan jumlah kunjungan antenatal, itu ada beberapa kabupaten kota yang datanya tidak konsisten. Bisa dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 Bapak Ibu. Ada 5 dan sisanya semua konsisten. Cara mengeceknya sama Bapak Ibu ini. Tadi kalau Bapak Ibu mau mengecek secara manual, rasio di nasional atau di Kalimantan Selatan dikurang rasio yang ada di daerah dibagi dengan rasio yang ada di nasional atau di Kalimantan Selatan dikali dengan 100%. Kira-kira apakah memang plus lebih dari 10% atau kurang dari minus 10%. Nanti bisa Bapak Ibu coba lihat untuk yang kabupaten-kabupaten berikut ini apakah memang berada di luar dari threshold yang ditetapkan tadi. Mungkin sampai sini dulu Pak Kavi, ada yang ingin ditanyakan? Tiga kabupaten yang dapat pengenalan Banjarmasin, Tanah Tumbu, dan Kabupaten Banjar. Jadi saya kabupaten yang lain masih belum ada untuk pengenalan. Jadi untuk menunya sendiri mungkin mereka belum tahu nih maksudnya. Untuk menu apanya nih Pak? Untuk menu cara tadi menganalisisnya seperti itu cara menggunakannya?
ASDK apa menu di dalam ASDK-nya juga, terus juga ini kan sambil apa di chatting juga mereka nanti mencari di data quality itu masuk di mana Pak? Jadi belum saya jawab itu. Yang kabupaten coba ya apa? Coba praktek tadi Mas Ridwan untuk aplikasinya. Oh, cara menampilkan kabupaten. Iya, betul. Tadi Bapak di org unit ini. Jadi misalkan saya coba logout dulu ya, saya ulang ya. Ini Ya, kalau sinyalnya bagus di sini sebentar, saya coba dulu ya. Nah, ini ketika awal dibuka ini seperti ini, kalau kita login. Nah, ketika login tadi muncul data seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini dashboardnya. Tadi yang sudah disampaikan juga oleh Bu Farida, di sini ada kuantitatif dan ada kualitatif. Yang kuantitatif ini adalah tadi data seperti kelengkapan, outlier, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terus ada missing data. Nah, untuk yang kualitatif ini, nanti ini adalah yang jejaring laba-laba. Atau bisa kita lihat untuk sistem monitoring evaluasi, yang ada 6 aspek. Nah, kita kemudian klik yang ada di ini, di pojok kanan atas yang tiga strip atau 9 titik ini. Ini diklik. Lalu kita pilih yang ada pilihannya, kita scroll ke bawah. Ada yang gambar grafik line warna hitam 2 dengan tulisan WHO Data Quality Tools. Ini kita klik. Nah, muncul dashboardnya seperti ini. Mungkin kalau di Bapak Ibu langsung munculnya Kalimantan Selatan ya untuk datanya. Nah, misalkan tadi kita mau melihat di sini ada pilihan, ada dashboard, analysis, annual report, about, dan more. Di sini juga kita lihat ada completeness time, ini berarti dia konsistensi antar waktu di sini. Ini konsistensi antar indikator dan ini adalah outlier. Ini adalah pengertian dashboardnya. Lalu nanti biasanya di ASDK ini ada namanya 3 yang harus dilihat penting Bapak Ibu. Ada data, ada period, dan ada organization unit. Data ini adalah tadi kumpulan data yang akan kita lihat atau kita nilai kualitas datanya. Nah, period ini adalah kita memilih waktunya, bisa tahunnya dan juga bulanannya. Dan untuk organization unit ini kita bisa melihat levelnya Bapak Ibu. Berarti kalau untuk Kalimantan Selatan bisa melihatnya di Kalimantan Selatan saja dan juga di tingkat kabupaten kota. Misalnya di sini saya bisa melihat Indonesia, saya juga bisa melihat untuk di tingkat Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatannya saya akan lihat misalkan, nah ini adalah langsung dia disaggregation-nya 3. Nah di sini itu ada disaggregation-nya ada 3 dan 4. Berarti 3 ini adalah kabupaten kota, 4 ini kalau tidak kecamatan yaitu ada Vaskes. Coba kita klik. Nah ini tidak terlihat, berarti ini adalah kecamatan. Vaskes, mohon maaf, ini ada RS bla bla bla, RS bla bla bla, karena ini terlalu banyak jadi datanya seperti ini. Kalau 4. Nah, kalau kita tadi pilih 3, kita ada kabupaten kotanya. Di Kalimantan Selatan, misalkan kita mau melihat datanya di sini, tadi ada data DKI, NUM, jumlah kunjungan antenatal. Di sini untuk completeness-nya seperti ini. Terisi semua. Nah, ini tapi dia dari bulan Juli 2023. Nah, ini di sini ada tulisannya Bapak Ibu 12 bulan dan sebelumnya. Jadi dia 12 bulan sejak Juli dihitung ke belakang, berarti sampai dengan Agustus 2022. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bulan ke belakang atau 1 tahun. Dari Juli 2023 berarti kita mundur 12 bulan termasuk bulan Julinya, berarti dia sampai dengan Agustus 2022. Nah, di sini di grafiknya juga ada Agustus 2022. Nah, kita juga bisa melihat nih Bapak Ibu data-datanya. Misalkan kita lihat di 2022 saja ya. Berarti dia
dia akan muncul data dari Januari hingga Desember 2022, tapi kita harus mengklik Desembernya. Nah, ini akan muncul berarti dari Desember sampai dengan Januari 2022 karena sini ada kata-kata 12 bulan sampai dengan ke belakang. Seperti itu. Ini tuh kabupaten-kabupatennya. Tadi ini sudah terisi semua untuk indikator jumlah kunjungan antenatal. Nah, ini juga kita bisa lihat Bapak Ibu di namanya data visualizer. Kita akan coba buka klik. Kita akan lihat seperti yang tadi, data visualizer. Kita klik lagi yang ada di pojok kanan ini Bapak Ibu, yang garis 3 atau titik 9, data visualizer. Nah, ini ada yang warna hijau, grafik data visualizer. Nah, pada data visualizer ini, ada yang misalnya kita lihat dulu, tadi ada 3 yang pentingnya Bapak Ibu ya. Dimensinya itu ada data, period, dan organization unit. Kita lihat yang di sini yang di atas. Kita klik ada drop down column. Ini adalah bisa nanti data yang akan kita tampilkan mau seperti apa. Misalnya tadi kita akan melihat kelengkapan data ya Bapak Ibu ya. Kelengkapan datanya. Misalkan kita lihat tadi ini kita akan melihat data kelengkapan data dalam bentuk Excel. Kita pilih yang pivot table ya Bapak Ibu ya. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini ada columns, ada rows, dan ada filter. Ini bisa dipindah-pindahkan Bapak Ibu ikonnya. Jadi nanti kita bisa pindahkan misalnya organization unit ke sini, atau organization unit ke bagian rows, atau data bisa kita pindahkan ke filter, atau ke rows, bebas Bapak Ibu. Tergantung tampilan nantinya, kita mau seperti apa. Misalkan tadi kita akan melihat pivot table ini adalah dalam bentuk Excel, diharapkan dalam bentuk Excel, tabel-tabel dalam bentuk Excel. Berarti ini kita akan pindahkan Bapak Ibu untuk tampilannya agar menjadi seperti Excel. Misalkan kita pindah di sini untuk menjadi Excel tadi, tabel-tabelnya kita pindahkan yang periodnya ke atas, org unitnya ke bawah, dan datanya di filter. Seperti ini. Nanti ini akan menjadi tampilan Excel. Tapi kita harus pilih dulu Bapak Ibu. Tadi misalkan kita melihat, pertama kita akan melihat datanya terlebih dahulu ya. Kita klik data. Misal kita akan melihat data DQE, NUM, kita pilih misalkan imunisasi dasar lengkap. Setelah kita klik, lalu kita klik di sini ada tanda panahnya Bapak Ibu ya, ada macam-macam, ada tanda panah double, tanda panah single ke kanan, ada tanda panah double ke kiri, dan ada tanda panah single ke kiri. Nah, kalau ini tanda panah double ke kanan ini kata dia memindahkan semua yang ada dari kiri ini menjadi ke kanan. Kalau yang single berarti hanya satu saja yang kita pilih untuk dipindahkan ke kanan. Begitu juga sebaliknya, yang tanda double dari mengarah ke kiri ini adalah memindahkan semua dari kanan ke kiri. Yang single ini memindahkan satu dari kanan ke kiri. Misalkan kita pilih yang imunisasi dasar lengkap ke kanan. Kita pilih satu, karena kita pilihnya satu saja, lalu kita update. Nah, kita muncullah di sini data di Indonesia, DQE jumlah imunisasi dasar lengkap. Tapi ini masih setahun sebelumnya Bapak Ibu ya, dari 2023 Juli sampai dengan Agustus seperti yang tadi di dashboard. Dihitung 12 bulan ke belakang termasuk pada bulan yang dipilih. Lalu kita lihat untuk periodnya. Nah, ini kita klik periode. Lalu di sini ada pilihan, ada relatif dan ada fixed period. Fixed period kita akan pilih yang fixed period saja Bapak Ibu. Nah, fixed period ini kita akan melihat data ini dalam bentuk bulanan di tahun 2022. Berarti kita pilih di sini adalah yang monthly, dan di sini year-nya kita ganti 2022. Data ini yang sebelah kanan di kolom kanan adalah last 12 months. Ini kita pindahkan saja, kita buang. Nah, ini data yang semua yang ada di kiri dari mulai Januari sampai dengan Desember 2022 kita akan pindahkan semua langsung ke kanan. Kita klik yang tanda double pindah ini. Semua akan pindah, lalu kita update. Tidak ada datanya berarti Bapak Ibu untuk tahun 2022. Kita pilih lagi misalnya data yang lain.
Kita pilih yang jumlah kasus TB diobati, yang imunisasi dasar lengkapnya kita pindahkan. Lalu kita update. Nah, ini dia muncul. Berarti data selama tahun 2022 dari Januari sampai dengan Desember untuk Indonesia, jumlah kasus TB diobati, ini kita bisa lihat per bulannya seperti ini. Tapi ini masih Indonesia. Nah, kemudian kita pilih yang organization unitnya. Kita akan melihat di Kalimantan Selatan. Kita pilih Kalimantan Selatan. Di sini, kita klik. Tadi bisa langsung klik kanan untuk organization unitnya, untuk tingkat kabupaten kota. Atau kita juga bisa klik di bawah sini ada level. Ada level 1, 2, 3, 4, 5. 1, kita akan pilih 3 karena kabupaten kota, 4 itu ada kecamatan, 5 adalah vaskes. Lalu kita update, karena grupnya kan otomatis berarti dia ke kabupaten ya, Bu, Bapak Ibu. Nah, ini bisa dilihat untuk kabupaten kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal keterisian atau kelengkapan data untuk jumlah kasus TB diobati tahun 2022 per bulannya demikian. Sudah terisi semua. Misalnya kita lihat di Januari semua sudah mengisi, Februari mengisi semua, Maret keisi semua, sampai dengan di bulan Desember. Berarti 100% lengkap untuk data jumlah kasus TB diobati di Kalimantan Selatan untuk semua kabupaten kota. Itu untuk melihat tadi kelengkapannya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira untuk saya cukupkan dulu untuk yang ininya, untuk kelengkapan, konsistensi, baik yang internal, yang antar variabel dan antar waktu, dan juga outlier. Nanti sebelumnya kita akan lanjutkan ke sistem Monef ya Bapak Ibu ya. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu atau mungkin dari Pak Kavi, silakan Pak. Kurang? Ada pertanyaan? Pak, izin bertanya. Oke, silakan dari Silakan. Eh, Bapak, untuk pemilihan data itu harus menulis di KI dulu ya, di KI underscore num, atau bisa langsung ke nama indikatornya. Iya Ibu, kalau untuk yang sekarang nanti kita akan melakukan PKDR itu datanya memang yang ada data di KIE underscore num ini ya Bapak Ibu, karena kita akan melihat sekitar 9 atau 10 data yang akan kita lakukan penilaian kualitas data. Jadi belum semuanya Bapak Ibu. Jadi ada sekitar 9 yang saya tahu, mungkin nanti akan jadi 10 ditambah dengan imunisasi. Jadi yang 9 itu adalah tadi kunjungan ibu hamil, kematian ibu, lalu ada salinan di vaskes, kunjungan neonatal, stunting pada balita, itu untuk yang gizi kianya Bapak Ibu ya. Lalu untuk yang TB-nya ada jumlah pasien TB yang diobati dan sembuh atau success rate, jumlah pasien TB yang ditemui dan diobati atau treatment coverage, itu untuk yang TB. Lanjut yang keduanya, yang berikutnya adalah JKN dan PBI. Jadi ada 9. Dan nanti rencananya akan ditambahkan 1 untuk imunisasi. Jadi mungkin untuk sekarang yang dilihat datanya itu dulu Bapak Ibu ya, yang ada di Kienum-nya. Nanti sekitar indikatornya karena ada sekitaran 10 Bapak Ibu. Nanti misalnya juga sudah ada yang lainnya mungkin akan diinfokan. Tapi untuk sekarang untuk PKDR ini kita akan melihat di 10 indikator tersebut Bapak Ibu yang ada di Kienum-nya dengan prefix atau awalan DKE underscore num underscore nama indikator. dari Puskesmas Pagatan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Mohon kami dari Puskesmas Perawatan Pagatan Pak, saya Sainol. Kemudian apakah data ASDK ini juga ada di breakdown sampai tingkat puskesmas Pak? Atau mungkin di bawahnya lagi tingkat desa? Apakah hanya sampai ke tingkat kabupaten saja Pak? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak dari Puskesmas Pagatan ya Pak ya.
Tadi mungkin yang seperti yang disampaikan oleh Bu Farida di awal, datanya baru sampai di tingkat kabupaten kota ya Bapak. Untuk yang puskesmasnya karena kita sedang ada pemetaan kode puskesmas, jadi nanti akan kita input memang sampai rencananya sampai ke tingkat Vaskes. Demikian Bapak. Oke, terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi kira-kira? Atau dari pengelola program? Ada. Ada. Nah, dari pengelola program di provinsi ini, Mas Ridwan. Ya, asik Pak Mas Ridwan. Tadi kan ada untuk melihat konsistensi internal. Saya Farid dari Sedang Provinsi. Tadi kan Ya, Pak ada Farid, silakan Pak. ya terkait konsistensi internal antar waktu. Situ kan ada thresholdnya atau ambang batasnya. Terus konsistensi internal antar variabel yang ingin saya tanyakan yang pertama tadi yaitu konsistensi internal antar waktu gitu ya. Kalau misal terjadi ada penyimpangan data yang cukup ekstrim di internal antar waktu itu, kan data misalnya dibandingkan dengan 3 tahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, kan itu datanya sudah terjadi kan, apa yang perlu kita lakukan, kan datanya sudah lewat itu. Apakah untuk memperbaikinya lagi apakah masih bisa atau dibiarkan aja macam gitu seadanya, kan sudah lewat dan sudah terpublish ke sana kemarin. Itu aja Mas Ridwan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Berarti untuk yang kalau tadi sudah terpublish apa ya, maksudnya sudah ada juga gitu kan. Berarti nanti diharapkan data tersebut eh, kisarannya Bapak Ibu ya. Tadi kan ada kisaran itu Pak dengan nilai toleransinya 33%. Ya, untuk yang antar waktunya ya, Pak ya. Berarti nantinya untuk ke depannya ya memang sekarang tidak bisa kita ubah ya Pak. Kalau diubah kan namanya manipulatif Pak, kembali ya Pak ya. Untuk nanti datanya gitu ya. Jadi ya nantinya untuk perbaikan Pak. Jadi bukan untuk mengubah. Jadi dari hasil kita melakukan penilaian ini adalah tadi misalkan saja ada misal perbaikan dalam hal pencatatan seperti itu. Nantinya ke depannya atau misalkan tadi nanti di Monef itu ada apa misalkan ada eh, bagaimana cara menginputnya misalkan apakah memang ada sesuatu atau misalkan ada indikator ada buku panduan yang dipunya oleh program seperti itu sehingga pada saat menginput datanya memang sesuai gitu sehingga misalkan ada yang tidak sesuai dengan DO tapi diinput atau misalkan ada yang belum diupdate tapi ternyata diupdate-nya belakangan seperti itu atau memang yang tadinya harusnya diupdate tapi tidak diupdate misalkan jadi tidak dilaporkan seperti itu sih Pak diharapkan nantinya karena akan menggunakan data rutin jadi diharapkan nanti data dari Vaskes ini bisa dipergunakan gitu Pak untuk pengambilan keputusan dan semacamnya. Kurang lebih sih gitu Pak. Jadi untuk yang ini adalah untuk eh, berikutnya ya Pak ya. Untuk penilaian berikutnya diharapkan pada saat melakukan penginputan ataupun semacamnya itu diharapkan sih lebih baik gitu Pak. Jadi bukan untuk mengganti yang sudah ada. Oke. Jadi untuk yang kedepannya nanti supaya tingkat penyimpangannya itu lebih diperkecil lah dibandingkan kalau misalnya ada terjadi yang Iya betul Pak. Jadi buat ancar-ancar kita gitu ya Pak ya. Oke ya, makasih Mas Peter. Sama-sama Bapak. Oke, Mas Ridwan mungkin itu di 3 pertanyaan mungkin bisa dilanjutkan mungkin Mas Ridwan. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya kita akan memasuki yang namanya monitoring evaluasi Bapak. Bapak Ibu semuanya, di sini kita lihat ada monitoring evaluasi. Caranya bagaimana? Kita akan melihat monitoring evaluasi ini. Ada monitoring evaluasi merupakan dukungan SDM, manajemen dan sebagainya di instansi Bapak Ibu semuanya. Saya coba ulangi ya Bapak Ibu ya. Dalam hal kita coba dulu. Ini saya coba logout
terlebih dahulu. Nah, awalnya seperti ini, kita login lagi, kita masukkan password dan kata sandi. Ini adalah dashboardnya, lalu kita klik lagi yang tanda garis 3 atau titik 9 persegi. Lalu kita pilih yang data entry, ini yang warna coklat seperti box ini, kita pilih ini Bapak Ibu, data entry. Untuk kita lakukan sistem monitoring evaluasi. Kita klik, akan muncul seperti ini. Ada data entry, ada tingkat org unitnya, ada Indonesia. Di sini kita bisa breakdown ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kalau Bapak Ibu langsung masuk, ini akan langsung ke Kalimantan Selatan di sininya. Kalau saya ini Indonesia, nanti sini Bapak Ibu langsung ke Kalimantan Selatan. Kita klik ke Kalimantan Selatan 63 ini. Nah, di sini langsung ada Kalimantan Selatan. Nah, jika kita klik ini tanda plusnya ini, ada kabupaten kota yang ada di Kalimantan Selatan. Ada 13 ya Bapak Ibu ya. Lalu coba misalkan kita lihat lagi nanti saya di Kabupaten Tanah Laut. Nah, ini ada per kecamatan. Kita bisa melihat, lalu ini ada juga lagi ke Faskesnya. Jadi nanti untuk yang monitoring evaluasi ini kita bisa melihat ke bawahnya Bapak Ibu ya. Misalkan kami dari pusat akan melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan, berarti kita akan klik di Kalimantan Selatan nanti di sini. Lalu kita ambil datasetnya Bapak Ibu. Kita pilih yang ada tadi awalan lagi Bapak Ibu ya. Kita pilih yang ada DQE underscore. Nah, di sini ada dua nih Bapak Ibu, DQE monitor underscore monitoring dan evaluasi dan DQE underscore monitoring evaluasi dan umpan balik. Nah, apa bedanya? Yang dahulu, yang seperti kita ketahui bahwa PMKD yang terdahulu adalah yang hanya ada dua jawabannya Bapak Ibu yang iya tidak. Misalkan pertanyaannya dari kita punya 6 aspek pertanyaannya Bapak Ibu ya. Dari 6 aspek itu masing-masing aspeknya ada 4 pertanyaan. Nah, dari 4 pertanyaan itu yang dulu yang monitoring dan evaluasi ini adalah jawabannya hanya iya dan tidak. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita pakai yang DQE underscore monitoring evaluasi dan umpan balik. Kita klik DQE underscore monitoring evaluasi dan umpan balik, lalu kita pilih tanggalnya 2022. Akan tampil demikian Bapak Ibu. Jadi di sini ada 6 aspek pertanyaan mengenai dukungan manajemen dan juga misalnya ada workshop, ada pelatihan, ada misalkan ada panduan dalam menganalisis data. Seperti Bapak Ibu di sini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, nantinya ini harus diisi Bapak Ibu. Jadi ini ada misalkan kami dari Pusdatin turun ke Kalimantan Selatan. Tadi datanya adalah ada dari Gikia, ada dari TB, ada dari JKN, dan ada dari imunisasi ya Bapak Ibu ya. Datanya dikelompokkan menjadi 4 besar ya. Tadi dari ada 10 indikator, berarti ada 4 besar seperti itu ya. Ada imunisasi, ada TB, pada P2, lalu ada JKN, pembiayaan, dan PBI, dan ada Gikia. Nah, di sini pilihannya sekarang ada 3 Bapak Ibu. Kita bisa lihat, tidak tersedia di satuan kerja untuk pengelolaan data, sebagian program sudah memiliki atau semua program kesehatan sudah memiliki. Misal, kita lihat di pertanyaan pertama. Apakah terdapat satuan kerja di bagian Bapak Ibu yang sudah memiliki misalkan FK atau surat tugas yang menunjukkan bahwa Bapak Ibu ada untuk bertugas mengumpulkan data, pengolahan data, dan manajemen. Misal tadi dari 4 ya Bapak Ibu ya. Kita tanya satu-satu ke pengelola programnya. Misalkan pengelola program Gikia, Ibu ini misalkan sudah punya SK-nya, berarti dia punya 1. Lalu kemudian di program P2 di TB punya. Lalu kemudian di pembiayaan di JKN dan PBI punya. Lalu kemudian satu lagi untuk yang di Gikia misalkan ternyata belum ada. Berarti kan 3/4-nya ya Bapak Ibu ya sudah punya ya. 3 dari 4 sudah punya. Berarti ini kita pilihkan yang sebagian program sudah ada. Gitu ya. Kalau semua berarti 4/4-nya harus punya. Seperti itu. Karena misalnya tadi ada dari 4 hanya ada 3 yang punya, berarti ada sebagian program punya. Kalau tidak, berarti itu tidak satu pun gitu ya Bapak Ibu ya yang mempunyai misalnya dari 4 itu yang 4-4-nya gitu ya Bapak Ibu ya.
atau misalkan dari 1/4-nya gitu kan, hanya ada satu nih. Nah, ini ada kemampuan melakukan FGD dari Bapak Ibu mengambil sebuah kesimpulan dari FGD yang dilakukan gitu ya. Misalkan tadi dari 4 itu misalkan hanya satu yang punya, berarti kan dia belum ada sebagiannya ya Bapak Ibu ya. Berarti belum punya nih Bapak Ibu itu. Kalau misalnya 2 berarti dia sudah ada setengah. Karena 2/4-nya gitu ya Bapak Ibu. 3 juga sebenarnya sudah 75% gitu, 3/4-nya. Jadi isinya misalkan tadi dari 4 punya 3 program sudah punya SK, misalkan berarti kita isikan yang sebagian ini. Nantinya skor jawaban-jawabannya akan dibobotkan Bapak Ibu. Jadi nanti akan dibobotkan per satu aspek ini, nanti nilainya adalah maksimal kalau tidak salah 4, karena misalkan tadi di sini ada 3. Misalkan kita isi paling ini adalah 3 itu ya bobotnya. Berarti 3 dikali 4 12 akan dibagi 3. Seperti itu. Nanti hasilnya adalah berupa spider chart ketika ini semua sudah diisi. Nah, untuk yang umpan balik ini, di bagian umpan balik ini adalah kita dapat menuliskan saran Bapak Ibu. Tadi misalkan belum adanya SK penunjukan di program X gitu ya. Misalkan di program, berarti sini dituliskan dibuatkan SK penunjukan titik PI fisik untuk program X seperti itu. Jadi di sini bisa macam-macam Bapak Ibu umpan baliknya, tergantung tadi kesimpulan apa dari di masing-masing aspek ini. Misalnya 1 2 di A ini tadi misalkan belum ada SK, terus juga ternyata stafnya kurang kayak seperti itu, atau misalnya SOP-nya belum ada, berarti dibuatkan SOP di situ dituliskan di sini. Jadi nanti bisa dilihat di gambar grafiknya. Apa sih yang disarankan untuk aspek struktur, fungsi, kapasitas dalam pemantauan dan evaluasi. Begitu seterusnya untuk ke-6 aspeknya. Nanti lalu bisa dilihatnya ini kalau tidak salah adalah sehari setelahnya Bapak Ibu. Itu jadi kita usahakan memang pada saat hari H turun ke lapangan, tapi pada kenyataannya ini adalah data spider chart-nya itu baru bisa terlihat sehari setelahnya. Misalkan kita mau lihat ya Bapak Ibu ya, di dashboard, kita coba lihat terlebih dahulu. Di sini kualitatif, kita pilih yang kualitatif ya Bapak Ibu ya. Kalau kuantitatif tadi yang kelengkapan outlier, kita pilih yang kualitatif. Nah, di sini kita lihat add filter. Kita lihat di sini untuk periodnya, kita pilih yang fixed period ini misalkan years 2022. Ini kita pindahkan, confirm, lalu kita pilih org unitnya. Saya akan lihat misalkan Kalimantan Selatan. Ini apakah jadi berarti tahun 2022 ini belum mengisi ya Bapak Ibu ya untuk yang sistem evaluasi Monef-nya seperti itu. Nanti bisa kita lihat misalkan kita mau lihat di Kabupaten Tanah Laut. Berarti belum juga. Coba kita lihat misalkan Aceh. Apakah sudah mengisi? Kita lihat Sumatera Utara. Ya, belum mengisi untuk di periode 2022-nya. Jadi nanti akan tampil di sini Bapak Ibu untuk spider chart-nya. Ini untuk yang sistem monitoring evaluasi. Jadi dalam pengisiannya nanti adalah rangkuman dari keempat program yang akan Bapak Ibu lakukan FGD mengenai pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya memang dilakukan kayak probing Bapak Ibu ya. Misalkan tadi ada SK apa enggak gitu kan. Oh ya ada, kalau bisa ditunjukkan SK-nya. Apakah ada SOP mengenai analisis data? Oh ya ada, kalau bisa dilihat SOP-nya. Benar nggak punya? Seperti itu. Atau misalkan ada nggak buku pedoman dalam menganalisis data gitu. Misalkan, oh ya ada, kita ada buku pink dari program Gizikia gitu. Itu bisa dipakai. Seperti itu. Atau tadi ada nggak pedoman dalam menilai kualitas data. Berarti kan Bapak Ibu mungkin Pak Kavi sudah punya ya yang soft file-nya seperti itu. Berarti sudah ada.
Seperti itu. Jadi ditunjukkan juga. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu untuk yang sistem monitoring evaluasi ini. Bagaimana cara mengisinya dan nantinya eh, akan ditampilkan spider chart-nya. Mungkin itu Pak Kavi yang bisa saya sampaikan untuk yang monitoring evaluasinya. Implementasi PMKDR berikutnya nanti di kabupaten kota itu ada 3 kabupaten nanti yang kita kunjungi bersama-sama dengan tim dari Pusdatin rencananya itu Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Balangan. Kalau baru itu dibilangin. Ya, Ya. oke. Itu Mas Ridwan. Pertanyaan. Iya. Apakah ya? Jadi nanti harapan kami mungkin apakah ini monitoring evaluasi di kabupaten kota harus mengisi dulu kan? Iya Pak, tadi kan kalau misalkan kalau yang terdahulu apa ya pada saat kita pelatihan TOT ya Pak ya, Ya, monitoring evaluasi itu kan memang hasilnya sehari setelahnya gitu ya. Tapi memang ya, kita mengharapkan memang pada saat kita turun ke lapangan, ketika kita entry itu datanya hasilnya si spider chart-nya itu bisa langsung keluar ya Pak ya. Tapi untuk menjaga-jaga misalkan seperti tadi untuk sehari setelahnya memang sesuai dengan apa? Kalau urutannya kan ada desk review, ada verifikasi, ada monitoring evaluasi ya Pak ya. Nah itu ya. sebenarnya bisa Pak. Jadi dari desk review, misalnya kan setelah laporan kita bisa langsung mengisi ke monitoring evaluasi. Untuk menjaga-jaga misalnya si spider chart ini keluarnya dia hari berikutnya. Itu nggak apa-apa sih Pak. Jadi misalkan untuk apa langsung mengisi monitoring evaluasinya. Siap. Mm-mm. Silakan Bapak Ibu di kabupaten kota. Jadi ini salah satu tool yang bagus sebenarnya untuk Bapak Ibu di kabupaten, terutama dalam menilai monitoring evaluasi di datanya di wilayah kerja puskesmasnya. Ada pertanyaan kira-kira, Bapak Ibu? Ada kuasa Pak. Silakan. Dari Kabupaten Banjar, apakah ada pertanyaan? Kalau sampai data puskesmas kira-kira gimana Mas Ridwan? Kalau kita memakai ASDK ini nanti, kira-kira progresnya? Kalau untuk sekarang ya Pak data puskesmas sih belum ada nih Pak. Kalau saya lihat ya, kalau di apa namanya di Deki Enumnya ini kita lihat kalau saya lihat ini belum ada sih Pak, masih sampai di kabupaten kota aja kita ngelihatnya. Oke. Belum ada nih Pak sekarang sih. Ya, silakan Pak Tarik. Ya, makasih Mas Kavi. Saya nanya lagi nih, Silakan Pak. Mas Ridwan, terkait dengan yang topik terakhir tadi terkait monitoring dan evaluasi. Mungkin mengulang-ulang ini tadi disinggung sedikit sama Mas Kavi terkait monitoring dan evaluasi. Apakah ada kalau yang data itu kan agregat gitu ya? Apakah monitoring dan evaluasi toolnya ini diisi oleh semua institusi organisasi mulai dari Pasyankes, Dinas Kesehatan Kabupaten dan Provinsi? Beda dengan data kan berdasarkan agregat provinsi dan kabupaten tergantung dari Pasyankesnya. Kalau ujung tombaknya nggak isi ya kita nggak dapat. Mungkin ya kalau yang tool untuk Monef itu berbeda ya. Mungkin hanya tangkapan saya. Dia sendiri-sendiri. Mungkin ya. Nah, apakah termasuk juga punya provinsi dia mengevaluasi dirinya sendiri atau enggak? Atau dia coba
ngambil data agregat dari Posyandu dan kabupaten kota yang terkait monitoring dan evaluasi. Yang kedua, apa ada periodenya untuk mengisi tool tersebut, apakah tiap bulan atau semesteran atau setahun sekali. Terima kasih, itu aja Mas. Terima kasih Pak. Untuk periodenya biasanya memang setahun sekali apa ya untuk di DKE-nya ini ya. Tapi memang bisa saja misalnya setahun 2 kali atau semesteran ya Pak ya. Tapi untuk yang di DKE ini untuk periodenya masih hanya untuk 1 tahunan. Gitu. Jadi selama setahun melakukan monitoring evaluasi. Tapi misalkan berarti di tahun depan itu kita melakukan PMKDR lagi nih Pak, tapi dengan program yang berbeda seperti itu. Bisa saja kan ya Pak ya? Seperti misalkan sekarang tadi ada program Gikia, terus ada P2P, lalu ada imunisasi, dan ada pembiayaan. Berarti misalkan di tahun depan bisa jadi programnya sama atau bisa jadi programnya beda. Jadi tergantung dan nanti PKDR yang di tahun depannya gitu ya Pak ya. Bisa melihat monitoring evaluasinya di program yang sama ataupun di program yang berbeda. Seperti itu. Tergantung tadi tujuan indikator pada saat melakukan PKDR tersebut. Lalu untuk yang berikutnya memang penilaiannya itu berarti seyogianya gitu ya Pak ya. Berarti dari misalkan kami dari pusat melakukan kunjungan ke Kalimantan Selatan, berarti kami menilai monitoring evaluasi untuk di tingkat Dinkes provinsi. Lalu Dinkes provinsi melakukan monef ke kabupaten kota. Dari kabupaten kota melakukan monef ke puskesmas. Seperti itu sih Pak. Biasanya demikian. Jadi yang level atasnya akan melakukan monitoring di level yang 1 tingkat di bawahnya. Demikian Pak. Oke, ya. Makasih Mas Biban atas jawaban. Sama-sama Bapak. Mas Ridwan, mungkin sedikit untuk gambaran, kalau misalnya ini kita masuk, mungkin saya share screen ya, Mas Ridwan ya. Boleh Pak, monggo silakan. Nah, di sini kan kalau ini kita sudah masuk ke dalam monitoring evaluasi ya. Misalnya ini kita turun ke puskesmas. Ya, kita ambil contoh nanti kita kan untuk lokus tahun ini, misalnya kita ke Kabupaten Kota Baru. Kita ambil aja. Ini kita ke Kabupaten Kota Baru ya. Kemudian kita misalnya Kota Baru, kalau Kota Baru yang puskesmas kota apa? Dirgahayu. Dirgahayu ya? Dirgahayu kota. Laut Sigam, Pak. Ya? Lolot Utara. Lolot Utara. Itu ada puskesmasnya. Kecamatan Lolot Utara di Laut Utara. Dirgahayu ada. Hulu Sungai Tengah, Pak. Nah, ini nanti ini data itu bukan informasi. Nggak masuk ya? Berarti data yang masuk ke kabupaten. Oh, kota ya. Oh, dia per apa ya? Evaluasi per program. Ini ya. Oh ya, berarti kita sampai cuma menilai di kabupaten kota ya. Mas Ridwan berarti. Oh iya, Iya Pak. Berarti belum sampai ke puskesmas ini, Bapak Ibu. Tapi nanti mungkin di puskesmas kita manual aja. Pakai formnya. Pakai form aja, pakai form yang ada nih.
Iya, nanti kan yang dari kabupaten kotanya, yang dari dinas kabupaten kotanya bisa menilai di puskesmas ya Pak, atau puskesmas mau menilai sendiri. Kalau menilai sendiri, kayaknya belum bisa ya Pak ya untuk menilai. Belum. Ah, Yang 2022. Nah, ini formnya Berarti ini tinggal isi kabupaten. bisa di-print. Ada di pedoman kira-kira lah. Mungkin itu masuk duluan untuk supaya jelaskan ya penjelasan. Silakan mungkin dari kabupaten kota ada pertanyaan. Cantik. Izin Pak. Iya, silakan. Dari Kabupaten Banjar. Ini gratisan. Tidak ya. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak terkait pengisian apa tadi formulir penilaian pemantauan ya monitoring evaluasi dan umpan balik. Ada sekali-sekali sudah membaca dan mendengar paparan dari Bapak Ridwan tadi. Saya menilai kayaknya kalau pengisian ini hanya dilakukan oleh staf atau satu orang saja, kayaknya ini akan lebih riskan. Jadi mohon arahan atau petunjuk dari provinsi dan Pusdatin sebaiknya bagaimana melakukan hal ini jika kita ingin melakukan penilaian monitoring evaluasi dan umpan balik ini. Terus juga jika memang itu memerlukan karena ini terkait institusi kan seharusnya ini melibatkan komponen pejabat lah atau apa ya apa istilahnya sekarang pengawas ya pengawas atau administrator. Nah, mohon arahan atau petunjuk dari provinsi dan Pusdatin baik bagaimana kami kabupaten supaya tidak salah untuk melakukan intian ini. Kalau saya pribadi ya berarti kan berdasarkan persepsi kadang-kadang persepsi dan anggapan dan belum tentu menilai ke kebenaran datanya itu. Nah, mohon petunjuk kalau boleh nanti dan ini harus dilakukan, harusnya ada edaran Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak. ya, terima kasih mungkin masukan tadi Bapak dari Dinkes Banjar ya Pak ya. Mungkin bisa juga tuh Pak nanti apa namanya. Jadi selain dari pemegang program, jika memang ada pimpinan untuk apa namanya bisa dilakukan monitoring evaluasi, dipersilakan juga Pak kan bentuk nanti FGD ya Pak ya. FGD jadi kami akan mengumpulkan tadi misalnya 4 pemegang program, terus misalnya tadi ada pimpinan juga bisa lebih bagus sih Pak gitu. Jadi ada masukan dari pimpinan juga terkait dengan tadi apa dukungan manajemen ya Pak ya berarti ya dukungan manajemen di situ untuk sistem monitoring evaluasi gitu ya. Tapi tadi misalnya tadi kita juga bisa melakukan probing ya Pak ya, menggali sesuatu gitu. Misalnya dari pertanyaan tersebut tidak hanya misal kita hanya iya yakin gitu kan misalnya, oke ada dari 4 program ini hanya ada 3 yang punya SK-nya. Tapi kita juga bisa memintakan nih Pak gitu kan. eh, saya minta SK-nya gitu kan ketika nanti melakukan monitoring evaluasi. Jadi mungkin di situ kita bisa langsung menyiapkan nih Bapak Ibu ya. Tadi kan formulirnya sudah bisa dilihat. Jadi ketika nanti akan ada turun ke lapangan, jika ada pertanyaan itu, oh ya ini SK-nya bisa langsung ditunjukkan. Jadi tidak lagi untuk mencari-cari, ya di mana SK-nya, di mana SK-nya seperti itu. Kalau pengalaman sih kalau tahun sebelumnya ketika kita sudah menginfokan akan turun ke sana, teman-teman di daerah juga masih mencari berkas-berkas tersebut. Jadi misalnya SK-nya ada di mana, SOP-nya ada di mana, seperti itu. Jadi kalau bisa memang ketika melakukan sistem ONF sudah disiapkan semua, jadi tinggal ditunjukkan saja seperti itu Bapak Ibu. Jadi biar tidak apa menerka-nerka kembali atau oh ya ada kok itu, tapi kan kita juga pengen lihat gitu ya Bapak Ibu ya, SK-nya beneran ada atau tidak. Seperti itu. Makasih Pak. Tingkat provinsi. Jadi dasarnya juga di SK provinsi itu ada SK di kabupaten kota. Jadi
nanti insya Allah sebenarnya kalau di kabupaten kota kalau sudah ada nama nama terkait di dalam SK provinsi pasti sudah ada SK di tingkat kabupaten kota. Mudah-mudahan ada ya, Bapak Ibu. Pak Armuni gimana di sana sudah di SK-kan juga seperti permintaan kita awal tahun ini tadi? SK apa Pak? Keputus Pak Suhapian pas Ya. akhir-akhirnya dengan SK ini Pak, SK penanggung jawab data atau SK penanggung jawab SIK? ya awal untuk dinas kesehatannya ada Pak. Ada ya? Oke, mungkin itu sudah ada. Jadi itu nanti sebenarnya sebagai dasar seperti yang disampaikan oleh Mas Ridwan tadi, FGD ya dengan semua program untuk mengisi data monitoring dan evaluasi. Oke, ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ini materi terakhir ya Mas Ridwan? Iya betul Pak. Materi terakhir. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan dari program Gizi Kaya? Ada pertanyaan? Nanti bisa dicoba mungkin ya masuk SDK-nya sambil lihat untuk melihat kualitas datanya. Jadi masing-masing nanti Mas David yang input data kalau di provinsi sesuai dengan program. Iya betul. Di kabupaten kayak gitu juga. Iya sama. Di puskesmas nantinya kalau ada puskesmas gitu juga. Betul. Jadi usernya. Oke. Silakan ada lagi Bapak Ibu. Ya. Atau masih bingung? Kalau masih bingung nanti bisa aja diulang lewat link di YouTube-nya nanti. Ya, Bapak Ibu. Oke. Mas Doni ada pertanyaan? Tabalo? Belum ada, Mas. Belum ada, masih disimpan. Oke. Atau dari puskesmas? Silakan. Tidak ada lagi nih Mas Ridwan, Bu Farida, ya. Ini merupakan materi terakhir ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk mengisi daftar hadir di link yang kita bagikan. Dan kami juga Mas Ridwan dan Bu Farida mengucapkan permohonan maaf nih. Oh ya Pak Kapi, Ya, silakan. kalau untuk verifikasi udah dijelasin ya kemarin ya. Level verifikasi yang dari Ya, ini. itu sih bisa Pak Kavi, nanti jangan lupa verifikasi juga diverifikasi kan prinsipnya hanya kita membandingkan data yang kita temukan di lapangan dibagi dengan data yang dilapor kepada tingkat lebih atas. Oh ya, sudah Bu, sudah Bu. Ya. Terus juga di dalam ini Bu, mungkin Bu Farida, kami kemarin juga konsultasi dengan Mas Ridwan, jadi kami coba menghitung yang data seperti yang contoh dari Pusdatin yang kata Bu Farida tadi dengan sampai ke tingkat puskesmas. Jadi nanti harapannya di kabupaten kota data yang dilaporkan ke kabupaten kota dengan data yang ada di puskesmas itu bisa dibandingkan, jadi bisa kita lihat dari segi kualitas dan validitasnya itu. Ya, itu sangat perlu Pak. Ini soalnya kami baru saja dari Papua. Hampir semua tidak ada yang sama datanya kecuali data yang memang sudah benar-benar memakai sistem. Ya. Nah, seperti di Papua itu mereka sudah murni pakai SITB sehingga data yang ada di puskesmas sama dengan data yang dilapor ke kabupaten kota gitu. Oke. Sedangkan kalau dia masih belum pakai sistem biasanya pasti ada perbedaan. Nanti Bapak Ibu coba buktikan ya. Ya. Oke, makasih. Oke, terima kasih Bu Farida. Terima kasih Mas Ridwan. Jadi mungkin juga saya melanjutkan seperti yang disampaikan oleh Bu Farida tadi, kita memang sudah membagikan link untuk yang verifikasi data ya dari kabupaten dan puskesmas. Nanti harapannya kabupaten juga bisa melakukan verifikasi. Jadi
link data tersebut bisa diisi, jadi kami bisa melihat juga di provinsi dan juga mungkin kabupaten yang lain. Untuk visualisasi ya, visualisasinya gimana Mas Ridwan? Itu sudah bisa diperbaiki ya kemarin? Ya Pak, jadi kemarin kan visualisasinya saya coba perbaiki apa ya. Jadi misalkan itu kita pakai ya pivot table tuh Pak. Jadi kemarin itu saya coba drag seperti ini. Sebentar ya Pak ya. Itu ada di linkannya yang verifikasi. Izin ya Pak, saya share screen boleh? Silakan Mas Ridwan. Nah ini jadi ketika saya melakukan yang perbaikannya dari validasi ini apa ya? Dari yang sheet visualisasi ini kan kemarin ada sedikit permasalahan ya. Misalkan kita coba hasil verifikasi, kita masukkan ke sini, akurat, lalu ini kita drag ke bawah. Nah ini langsung ada nih Pak, di kolomnya. Jadi yang kolom ini nggak usah nih Pak, yang kolomnya ini. Jadi langsung aja yang ada di rows dan di values. Jangan lupa nih untuk valuesnya Pak, diubah menjadi count. Di values field setting ini di count, jangan di sum. Kalau di sum ini dia akan menjumlah semuanya data yang terisi. Misalkan di situ ada 13 kabupaten kota, terus di situ ada 10, berarti akan ada 130 nantinya. Jadi yang count aja. Jadi ini per masing-masingnya gitu Pak. Nah ini langsung kelihatan apa ya, untuk yang ini kan baru keisinya ada akurat 13 ya Pak, kita lihat ya untuk yang ibu hamil ya, berarti ya di sini ya. Untuk ibu hamil ya di sini ya, ini ya Pak ya, akurat 13. Ya betul, ada 13 di sini yang udah keisi. Yang div-nya yang masih belum keisi ya, karena data di sebelahnya belum keisi, itu ada 14. Tadi hasil visualisasinya sudah 14. Jadi nanti kalau itu keisi secara otomatis, nanti tinggal diulang lagi aja Pak ini. Di drag aja ke bawah. Ininya ketika nanti data udah keisi semua, di drag ke rows dan di dragnya ke values. Jangan lupa ini ya di count. Nanti akan di sini akan terotomatisasi langsung. Gitu Pak. Terus kalau misalnya yang ini yang tentang kelengkapan di puskesmas ya Pak ya di sini ya. Ini kita juga drag di sini di aksisnya. Nah kan ada langsung keluar tuh Pak kualitas baik dan belum baik. Ini kita drag di valuesnya juga count. Nah, ini langsung ada 13 dan 14. Kita cek di sininya yang ada di puskesmas ya. Berarti yang ini ya dilaporkan data yang tersedia di kabupaten kota. Ini data yang dilaporkan ke puskesmas ke Dinkes kabupaten kota. Berarti yang ini ya Pak ya. Ini ada 13. Di sini kita lihat 13 juga ya yang kualitas baiknya, yang belum baiknya karena tadi datanya belum terisi masih belum baik semua. Ada 14. Iya sesuai. Sudah sesuai Pak. Oke, ya, oke, terima kasih Mas Ridwan. Iya. Jadi actually mungkin Bapak Ibu di kabupaten kota bisa dicoba-coba atau misalnya langsung diaplikasikan untuk menilai dari data puskesmasnya. Insya Allah nanti kami akan turun di 3 kabupaten lokus untuk melihat data-data di kabupaten maupun di puskesmas. Ya. Mungkin itu saja Mas Ridwan. Bu Farida, kira-kira ada closing statement? Izin sepertinya Bu Farida lagi ada kegiatan tentang RPP nih Pak kami. Oh iya. Ada undang-undang kesehatan ya. Oh ya, oke. Mungkin itu saja. Jadi untuk Mas Rido dan Bu Farida, kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila pejabat kami di sini tidak bisa berhadir, kemudian juga tidak bisa menutup kegiatan kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan selama 2 hari ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya dan juga pertanyaan serta tanggapannya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Sebelum Kapi. saya akan mengucapkan, ya, Mohon maaf Pak, motong. oh Boleh ya, bertanya terkait masalah lain nggak Pak? Di sini mumpung ada Pusdatin ini juga Pak. oh ya, silakan Pak Muni, singkat Pak Muni. Sebelum kita tutup. Agak izin Pak Kapik Dinkespop dari Pusdatin nih Pak, rencana kami Kabupaten Banjar tahun ini mau melaksanakan kegiatan pelatihan Pak, pelatihan online aja untuk penggunaan aplikasi Sikda Generik untuk seluruh kabupaten, seluruh puskesmas. Nah itu gimana ya Pak? Apa prosedur atau langkah yang harus kami lakukan untuk memohon narasumber dari Pusdatin? Ya Pak, dari Dinkes Banjar ya Pak ya. Untuk itu Betul, mungkin nanti bisa bersurat ditujukannya ke tim pengelola dan pengembangan sistem informasi Pak. Ada informasi khusus dan umum. Nanti bisa disampaikan saja Pak di surat tersebut kalau mau ada pelatihan Sikda generik gitu ya Pak ya. Tapi setahu saya Sikda generik kan apakah masih dikembangkan atau sudah tidak nih ya Pak ya. Gitu kan. Coba kita kembalikan lagi ya Pak ya. Kalau nggak salah kan seperti itu ya kemarin. Apakah masih dipakai gitu kan ya. Ternyata teman-teman di daerah juga masih ada yang memakai Sikda generik tersebut ya Pak ya. tujuan nanti kemana Pak? Ke bagian apa Pak? Pengelolaan dan sistem informasi Pak. Nanti kan saya WA ke Pak Kavi kali ya Pak ya. Nanti Oke biar boleh. untuk tujuan suratnya ya Pak ya. Untuk narasumber mengenai Sikda ya Pak ya. Iya Pak. Ya boleh. Nanti Pak Kavi minta tolong ya Pak ya. Nanti saya akan WA ke Bapak. Oke, siap. Mas Ridwan, nanti kita sampaikan ke Kabupaten Banjar. Siap Bapak. Mungkin kita lanjut ya Bapak Ibu. Jadi pas tepat pukul 11 kurang 1 menit, jadi acara kegiatan workshop PMKDR, penilaian mandiri kualitas data rutin, sekarang berubahnya di PKDR, penilaian kualitas data rutin pada hari ini, tanggal 28 sampai tanggal 29 Agustus 2023, kita nyatakan ditutup. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih juga kepada Pusdatin yang telah memberikan materinya. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi Kalimantan Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin pamit Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ambil deh. Ya.